Bayangkan, jika sebagai anak, kamu harus berusaha melakukan apa yang orang tuamu minta untuk mendapatkan kasih sayang mereka. Kamu harus nurut, gak boleh ngelawan, membantu membereskan rumah agar mereka menyayangi. Kalau melawan, mereka akan berhenti menyayangi. Bila itu terjadi, bisa dipastikan mereka adalah orang tua yang kejam, dan orang tua tidak seharusnya seperti itu. Tapi dunia ini yang akan memperlakukan kita seperti itu. Kita harus dapat nilai bagus agar kita dihargai di sekolah. Kita harus ikutin tren agar kita disukai orang-orang. Kita harus kerja keras agar kita bisa membuktikan diri kita hebat. Cinta dari dunia ini adalah cinta yang bersyarat. Gak heran kalau kita berpikir bahwa Tuhan pun demikian. Kasih Tuhan akan kita dapatkan dengan syarat. Jika kita berdoa, baru Tuhan akan mendengar. Jika kita memberi persembahan, baru Tuhan akan memberkati. Jika kita menjadi orang baik, baru Tuhan sayang sama kita. Bukan Tuhan mengasihimu jika, tapi Tuhan mengasihimu agar. Tuhan mengambilmu sebagai anaknya agar kamu tidak perlu berusaha mendapatkan apapun darinya. Tuhan mengasihimu dan memberikan anaknya Yesus untuk mati di kayu salib agar kamu tidak perlu berusaha menyelamatkan dirimu dari dosa dan maut. Tuhan mengasihimu agar kamu beroleh hidup yang kekal. Siap untuk menyembah dan memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, Tuhan. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita ulangi dari awal. Belum pernah ada
Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Kami mau datang ku akui kasih-Mu tiada dua. Dalam hati kasih-Mu tiada dua. Sampai kini Tuhan, ku akui Tuhan. Sampai kini Kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Katakan sekali lagi, ku kagumi Tuhan. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. beri kemuliaan bagi Allah. Sungguh Tuhan, kami mau ucapkan terima kasih padamu Tuhan. Kami bisa hadir pada hari ini di tempat ini dengan keadaan yang sehat, selamat, selalu dalam penyertaan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Kami mau belajar untuk bersyukur Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan bisa menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau ucapkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, Tuhan kami undang semuanya untuk bangkit Amin. berdiri. Kita sama-sama mau menyuarakan, mau meninggikan nama Amin. Tuhan. Amin. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi dan berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baik
Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya Yesus telah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. mari katakan bersyukur. Bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahwasanya Tuhan berkuasa di bumi, di surga, amin. Dia bertahta ya, amin. Haleluya, mari kita bersorak-sorak untuk memuji namanya. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas semuanya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, Pembebas semuanya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita.
Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Amin. Ku hidup sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Katakan ku bersyukur Tuhan. Amin. Ku bersyukur Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Selamanya ku menyembah-Mu. Mari kita ulangi biar dengan segenap hati katakan. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup Tuhan, ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, terima kasih. Haleluya. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, terima kasih. Kau selalu baik. Amin. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur,
kami mau belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Sungguh mulia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Amin. Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu Selamanya. Terima kasih Yesus, Terima kasih. Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu Selamanya. Terima kasih. Kami mau undang kepala saudara. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Selamanya terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu Bapa yang baik, Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur kebaikan-Mu ya Tuhan, damai sejahtera-Mu yang melimpah dalam setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini, yang membawa kami dalam ucapan syukur kami ya Tuhan. Sungguh kami merasakan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini, dalam puji-pujian kami ya Tuhan, penyembahan kami. Tuhan, lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berperkara dalam setiap hidup kami, dalam kebenaran firman. Tuhan memberkati, mengurapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Bila setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Semua perkara yang sia-sia, yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami katakan keluar dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus berperkara lebih lanjut ya Tuhan Yesus. Tuhan sertai kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Masih semangat? Memberi atau kehilangan?
Itu luar biasa. Memberi atau kehilangan? Kalau memberi pasti ada yang kurang. Kalau yang kurang ada di dalam diri, yang ada di dalam diri kita menyebutnya kekurangan atau kehilangan, ironis dan tragis. Karena kita mengenal sebagai orang yang percaya, semakin kita memberi, semakin berkelimpahanlah berkat Tuhan. Enggak amin ya popo. Nah, semakin banyak memberi, semakin berkelimpahan. Yang amin sudah praktek memberi? Haleluya. Itu harus dipraktekkan, itu harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang yang percaya. Dibuktikan bahwa memberi tidak akan membuat kita habis, memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Haleluya. Karena apa yang kita miliki, apa yang Tuhan percayakan, sehingga kita diberkati oleh Tuhan, kita menerima, kita menikmatinya saat ini, semuanya hanya karena Tuhan. Kalau semuanya mungkin berbicara, oh itu hasil karya saya, itu hasil jerih lelah saya mendapatkannya. Ya, semua yang jerih, semua yang disebabkan oleh karena kita berusaha, kita akan mendapatkan hasilnya. Tapi usaha saudara harus disertai oleh Tuhan. Usaha saudara harus menyertakan Tuhan. Harus apa? Menyertakan Tuhan. Dan itu akan nikmat rasanya. Saudara berusaha menikmati usaha saudara dan saudara menikmati berkatnya. Saudara mungkin berjerih lelah, saudara mungkin berpayah-payah, tapi kalau saudara menikmati bersama-sama Tuhan, saudara akan menikmati semuanya itu. Saudara akan enjoy mengerjakannya. Tidak akan ada rasa beban, tidak ada rasa yang membuat saudara lemah, tapi ada kekuatan yang menyertai saudara. Ketika saudara melakukan semuanya itu dengan menyertakan Tuhan, maksudnya melakukan pekerjaan saudara dengan menyertakan Tuhan, melakukan aktivitas saudara dengan menyertakan Tuhan, sudah dipastikan di situ. Karena ada damai sejahtera di situ. Kalau ada Tuhan pasti ada damai sejahtera. Kalau nggak ada Tuhan, akan itu suasana surga yang menguasai suasana hati saudara. Dan ada rasa damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itulah yang membuat saudara diberkati oleh Tuhan. Di sini ada yang merasakan kekhawatiran. Di sini ada yang merasakan, oh hidupnya gini-gini aja. Orang yang saat ini. Nah, untuk mendapatkan damai sejahtera, saudara harus, saudara nggak bisa tinggal di, Tuhan pasti menolong saya. Tuhan tahu saya kok. Tuhan mengasihi saya. Ya, Tuhan mengasihi kita. Tuhan menolong kita. Tuhan mengasihi kita itu membawa kita yang nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan memberikan hikmat supaya kita berpikir, selesaikan segala sesuatunya. Dan ingat, kalau kita menyertakan Tuhan, mengerjakan apapun rasanya ringan, mengerjakan apapun rasanya itu enggak ada. Haleluya. Mau jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap bulan atau setiap minggu. Setiap hari Minggu saja jalan serta Yesus, setiap hari-harinya, dan jalan sendiri lah bisa. Mau kemana habisin duit, akhirnya bingung ya kan. Ya pinjol, sekarang iklannya banyak pinjol. Wah, kalau namanya pinjol kok gampang sekali ya. Hanya dengan menyertakan nomor HP dan seterusnya, identitas gini dan seterusnya. Tiba-tiba ada limitnya, kok bisa ya gitu. Giliran dapat uangnya, seneng, payah nyaur. Payah nyaur, mana? Kalau pinjaman online itu punya strategi-strategi. Makanya dulu pengawasan OJK itu terbatas. Pinjaman online itu kalau lagi nagih orang yang kreditnya macet, wow. Kok bisa ya dia? Data-data yang pernah dihubungi dengan orang-orang yang pernah tanggung, dia tahu.
strategi khusus. Sekarang tentang memberi ini, saudara, memberi dari kekurangan kita, memberi dengan apa yang tidak ada dalam kita, tapi bukan dipaksa. Kita punya hati di sini untuk memberi. Saudara, jangan tunggu waktu. Kalau saudara hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga hitung-hitungan sama saudara. Haleluya, benar nggak? Kalau kita mau memberikan kepada Tuhan, kalau saudara punya itu, Tuhan meminta apa yang ada di dalam kita kasih nggak kira? Abraham saja berkumpul untuk menerima anak perjanjiannya. Abraham bergumul untuk menerima anak perjanjian. Ketika anak perjanjian itu diminta oleh Tuhan, yang dipercayai, dia nggak melihat Allah secara langsung, tapi dia yakin, dia dengan iman. Iman apa yang diyakininya, bahwa ketika Tuhan memintanya, dia akan memberikannya. Anak satu-satunya dalam pergumulan berpuluh-puluh tahun, bayangkan, untuk mendapatkannya. Dan ketika Tuhan memintanya, bawalah anakmu, persembahkanlah padaku, saudara, dia langsung bawa anak. Dia bawa anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan memang cara dahulu mempersembahkan adalah ya harus memberikannya. Memberikannya dengan apa? Ya seperti memberikan korban sembelian itu. Bayangkan anak satu-satunya dalam pergumulan yang begitu panjang, begitu lama. Ketika Tuhan memintanya, Abraham memberikannya. Makanya dia disebut Bapa dari segala orang yang beriman. Bapak orang yang beriman itu adalah saudara, mari kita belajar di sini tentang kebenarannya. Kalau kita mau memberi ataukah kita kehilangan? Ya, mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-44. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Yang sudah ketemu katakan amin. Yes, kita akan baca bersama-sama. Bergantian nanti 24 kita baca bersama-sama ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 19. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada, harus jelas di sini. Tanggal di ujung akhir di bulan April, tanggal tua, tanggal 30 ya. Udah. Jenenge tanggal tua ini repot. Pengeluaran begitu banyak ya kan. Kalau mulai tanggal 1, tanggal muda, saudara bisa makan enak ya kan. Tanggal 1, tanggal 2, enak. Tanggal 3, tanggal 4, tanggal enak. Pertengahan mulai di Indomie goreng. Selanjutnya nasi goreng. Nek bumbune lengkap. Kalau enggak lengkap ya ada terasi, ya nasi ditutuli karo terasi sudah. Yang mesam-mesam itu pernah pengalaman. Atau sekarang meskipun semuanya ada, masih teringat-ingat, pengen saya merasakan seperti dokter, makan pakai nasi anget-anget ditutuli sama terasi.
atau sama garam itu. Garam dulu ada garam enton namanya, garam yang dicetak itu, yang kotak-kotak segi persegi itu, terus ditutul-tutul itu nasinya anget, aduh rasanya udah nih kali. Nggak tahu Desi beberapa waktu di sini tuh dia cuma makan nasi sama kecap. Enaknya di mana? Apa kecapnya ini memang spesial di Kediri ya kan? Sampai sekarang sukanya kecap ya kan? Pulang dibawain kecap atau satu pabriknya. Ya. Yang semacam itu meskipun kita ada kadang-kadang masuk teringat ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak ada, apa yang membuat saudara masih respect sama Tuhan, masih semangat mengiring Tuhan? Sudah jelas di sini kalau kita mengumpulkan harta-harta yang ada di bumi tidak akan kita bawa sampai mati. Bahkan kalau kita punya kekayaan pun tidak bisa menebus keselamatan kita. Saudara membawa uang saudara hasil dari jerih lelah saudara mengumpulkan di dunia ini, ketika saudara mati tidak dibawa. Terus yang bawa siapa? Bawa orang yang ngarep-ngarep besok mati yo ya ampun tak baik. Atau seperti itu saudara meninggalkan kepada siapa? Oh saya akan meninggalkan anak cucu saya supaya menikmatinya. Terus anak susunya orang sampai ditinggali anak cucunya mati di situ. Yang seperti itu gak bisa dirancangkan oleh pikiran manusia. Semuanya adalah kehendak Tuhan, saudara. Kematian, saudara jangan main-main. Saudara gak bisa merancangkan hidup saudara. Kalau menata hidup saudara, oke, baik-baik aja. Tapi kalau kehendak Tuhan, saudara gak bisa mengatur. Saudara mempunyai planning yang baik buat hidup saudara, itu bagus, saudara. Dalam masa-masa tertentu, saudara memikirkan ketika dalam didikan orang tua, kumpulkan harta yang bermanfaat, saudara. Ketika saudara bertumbuh dewasa, bekerja, mengumpulkan uang, beli rumah, beli dan lain sebagainya, itu baik, saudara. Dan pada masa tertentu terus menikmati sampai masa pernikahan lah, di situ bersama-sama kelola kehidupan, saudara, suami dan istri, bagaimana mencukupkan segala keberadaan. Nah, tadi di sini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kalau saudara mengumpulkan harta saudara, mau bepergian, sebentar lagi mau bepergian tuh anak-anak, ataukah itu di bawah itu, semuanya anak-anak mau bepergian ini nanti bepergian, ya. Apa yang membuat kalian ini, oh diberikan nanti saya mau bawa seperangkat, bukan seperangkat alat sholat, seperangkat game saya, bawa sana main game, oh ternyata acaranya penuh, nggak bisa main game di sana. Yang seperti itu nggak bisa. Yang dimana di situ mungkin ketertarikanmu, kesenanganmu, terus tiba-tiba kalian putuskan di sana terus mengikuti acara di situ dan acaranya wah begitu padat dan seterusnya. Nggak bisa semuanya dibawa. Kan membayangkan gimana ya nanti saya di sana. Ya memang di situ ada randonnya, ada jadwalnya, tapi randonnya itu nggak paten, bisa berubah-ubah. Dan benar ketika di sana mungkin membayangkan dengan keasikan harus meninggalkan di rumah, berada di tengah hutan, nanti di tengah hutan ya. Nggak tahu tempatnya, ya asik. Tempatnya apa anak muda? Asik. Dan semuanya sudah diberikan bekal-bekalnya. Yang nggak perlu dibawa jangan bawa, sudah nggak perlu bawa, nggak usah dibawa. Televisi nggak perlu dibawa. Sudah disiapkan transportasinya, nggak usah bawa sepeda motor sudah, apalagi sepeda ondel di sana, waduh jelas kerja. Sudah yang cukup aja, yang ditentukan di panitianya untuk membawa apa aja itu dibawa.
Kalau yang lain-lainnya di bawah itu malah membuat kalian keberatan untuk perjalanannya ke sana, tempatnya nggak muat, terus kalian akhirnya ditinggal gitu malah, nggak diajak. Ya tinggalkan saja yang di rumah. Kesayanganmu tinggalkan aja. Artinya di situ harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya di sini, di situ hartamu, di situ hatimu, di situ hartamu. Wah. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, kenapa seorang penjudi nggak masuk surga? Kenapa seorang pencuri nggak masuk surga? Kalau pencuri masuk surga itu masih dicongkeli kabeh sama pencuri. Sama penjudi, wah taruhannya buat emas, taruhan ini emas batangan. Makanya nggak ada hawa nafsu di sana. Bapak Ibu Saudara menikmati begitu indahnya di surga. Saudara tidak memiliki harta di dunia, tapi kalau saudara saat ini benar-benar hidup saudara serahkan pada Tuhan, saudara sedang mengumpulkan harta di surga. Haleluya. Hati saudara, hidup saudara sepenuhnya serahkan pada Tuhan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Hidup saudara serahkan aja sama Tuhan. Saudara sudah diperkenankan oleh Tuhan. Hidup saudara dalam perkenanan, haleluya, dikenan oleh Tuhan. Yang tadinya banyak dosa, Tuhan sudah mengangkat saudara, Tuhan sudah membawa saudara. Bapak Ibu Saudara dikenankan oleh Tuhan. Disucikanlah hidup saudara. Dilayakkanlah saudara dengan Tuhan. Dan kalau kita dilayakkan, apa yang mesti kita buat sepenuhnya untuk Tuhan? Kalau Tuhan memintanya, apa yang harus kita beri? Kalau kita mau memberi yang terbaik, katanya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang membuat kita memberi yang terbaik buat Tuhan itu? Apa yang saudara buat memberi yang terbaik buat? Kalau saudara saat ini datang kepada Tuhan, saudara diajak pemimpin pujian memuji dan menyembah, berikan itu semuanya sepenuhnya untuk Tuhan. Nyanyi, agungkan Tuhan. Suaraku males Pak. Musiknya main C, saya kadang C crash. Makanya nenek selendro patut bolu. Saudara itu tidak usah dipikirkan tentang itu. Yang berikanlah kepada Tuhan, persembahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Haleluya. Yakin hidup saudara dilayakkan oleh Tuhan. Haleluya. Katakan kanan kiri, kamu dilayakkan oleh Tuhan. Kamu dilayakkan oleh Tuhan. Kamu dilayakkan oleh Tuhan. Kamu musuhnya ada, kamu tidak dilayakkan. Pastikan di sebelahmu semuanya dilayakkan oleh Tuhan. Kecuali kursi-kursi yang kursi yang kosong, kamu akan diisi oleh jiwa-jiwa. Kursi yang kosong yang ngisi jiwa-jiwa, ya siapa yang ngisi jiwa-jiwanya? Tuhan Yesus nih, lah kowe nyapa? Tuhan Yesus terus tae. Yesus yang ada di dalam diri saudara itu yang membawa hidup saudara untuk memperkenalkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Tadi Tuhan Yesus itu kok jeluk, wah. Terus tiba-tiba dengar kesaksian, haleluya, banyak artis-artis dijamah oleh Tuhan. Dia melihat Yesus, itulah Yesus yang dia lihat secara langsung, Yesus sendiri. Nah kalian yang kita, maksudnya Bapak Ibu Saudara yang buat mewartakan di mana? Hidup saya nggak ada kesaksian Pak untuk menyampaikan. Buat hidupmu menjadi bersejarah, haleluya. Maka ada kesaksian untuk mewartakan kabar baik, haleluya. Kalau hidupmu nggak ada kesaksian, ya nggak ada yang disampaikan. Menyampaikan kabar baik itu bukan menyampaikan ayat demi ayatnya, apa demi ayatnya, enggak. Kesaksian hiduplah itu yang menjadi berkat, menjadi kabar baik. Orang
bangga. Hidupmu harus menjadi kesaksian, dan kesaksian hidupmu itulah kabar baik. Amin. Haleluya. Itu yang membuat kita, bagaimana kita harus mencari jiwa-jiwa, bagaimana jiwa-jiwa itu tertarik kepada kita. Tuhan percayakan kalau kita memberikan, kita datang kepada Tuhan, diberikannya kuasa. Kuasa itulah yang dinyatakan kepada Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kuasa kesaksian. Untuk kesaksian, artis bertobat, saudara bisa cerita pun, tidak kesaksianmu. Itu menjadi saksi dan menjadi berkat. Amin. Kita harus bangga menjadi orang Kristen. Karena orang Kristen sudah dijamin keselamatannya. Amin. Pasti, kepastian keselamatan itu sudah kita terima. Kalau saudara percaya sama Yesus, menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dalam hidupmu, menyatakan Yesus sebagai Juru Selamat. Bagaimana cara menyatakannya? Ya diperkatakan, disaksikan. Haleluya. Menengai, aku terima Yesus, selamat loh. Itu harus dinyatakan, dibuktikan. Buktikan itu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Buktikan bahwa Yesus memang Juru Selamat. Apa karyanya dalam hidup kita? Apa karya dalam hidup? Bukti Yesus adalah Juru Selamat yang kau percaya itu apa? Dan kalau banyak saat orang yang murtadin Jaludin Awaludin Kalaidin Bapak Idin, banyak sekarang. Dan jangan bangga banyaknya mereka. Mari kita sama-sama, hidup kita yang menjadi sejarah, hidup kita yang menjadi berkat, hidup kita yang memang mengubahkan, membawa perubahan itu. Kuasa kesaksiannya apa? Dari kita memberi, gak ada yang membuat kita kurang. Semakin kita memberi, Tuhan terus menambahkan. Haleluya. Semakin kita memberi banyak, Tuhan terus melipat kali gandakan. Haleluya. Amin. Semakin Bapak Ibu Saudara mewartakan kabar baik, semakin dipakai dalam pengurapannya. Haleluya. Dan itu bisa dibuktikan. Kenapa nggak bisa dibuktikan? Ya karena kita nggak bergerak. Kalau kita mau membuktikan, Tuhan pasti akan berkarya dalam hidup saudara. Haleluya. Bahkan lebih-lebih lagi. Suksesan seorang hamba Tuhan atau pendeta itu, mana jemaat itu mengerti, menangkap kebenaran Tuhan. Sama-sama tahu bahwa keselamatan itu bukan miliknya sendiri. Sama-sama keselamatan itu bukan untuk dinikmat gereja, bukan. Sehingga yang megah gerejanya, tapi si kerohaniannya tanpa. Saudara ngeri di situ. Saudara akan menjangkau atau mungkin hanya mencapai target tentang program-program yang baik-baik. Bagaimana kebutuhan rohani yang baik mampu. Yang terpenting, pendeta itu terbatas. Pendeta itu bukan orang sakti. Yang Bapak Ibu Saudara mungkin tuntut, harus bisa seperti ini, pendeta harus seperti itu. Kalau saudara tolak ukurnya pendeta, saudara akan kecewa. Tolak ukur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Amin. Dia yang harus jadi teladan. Supaya Bapak Saudara menerima kuasa itu. Bagaimana Kristus yang menjadi teladan itu bersama-sama dengan. Bagaimana rohnya itu terus lekat kuat dalam diri Bapak Ibu Saudara. Itu harus dibangun, itu harus diupayakan, diusahakan. Amin. Iman itu harus diusahakan. Amin. Usahakan. Kalau saudara mau berakar, bertumbuh, berbuah, itu saudara harus dirawat. Gak hanya dia dibiarkan aja.
Kalau saudara mempunyai tanaman supaya tanamannya baik, saudara harus merawat dengan baik. Carang-carang yang nggak terpakai dipotong-potong aja, akan tumbuh tunas yang baru. Kan berarti wah ini gambarannya berarti jemaat sih nggak pakai potong, enggak, saudara. Nggak bisa kita berprinsip seperti itu. Yang namanya jemaat ya harus diayomi. Nggak pakai ini, dah. Jadi jadwal ya. Kalau saya yang mungkin mengkompromikan itu jadwal, saya sedang berbuat dosa. Jadwalannya memang apa? Harus hati yang murni, hati yang tulus. Yang giliran kena jadwal, wah aku kon singer, Kalau itu yang keterima saudara, ya terima saja dengan sukacita. Ya singer, mau jadi singer seumur hidup? Mati waleh kuwi minggu parane yo kok ngono pas-pasan. Tak delok tak rungok-rungokne suarane rene iki tapi ya dicekel. Yang mulutnya mengo, kayak Pak Tom Romo. Jadwal terus. Saudara kalau seperti itu, kalau tahu seperti itu, ya harus berbenah diri baik-baik. Oh, latihan vokal, boleh latihan vokal. Mau les vokal, silakan. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, haleluya. Dan jemaat Tuhan, kalau mungkin yang dijadwal itu aja ya, ya berusaha. Saya mau melayani Tuhan lebih lagi. Amin. Tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh umur. Nah, kalau lihat orang-orang yang ada di luar negeri sana, saudara, mau jadi singer, nggak tunggu, udah pokoknya, oh nanti saya persiapan, memang dipersiapan lebih baik. Tapi mereka, oh ini yang sudah tua, sudah pensiun, nggak ada di sana. Hanya tujuannya memuliakan nama Tuhan, itu cekal limit, saudara. Ya gereja tertentu yang mereka mengerti di situ. Masa suaranya mulai ada, suaranya ada tremor-tremor, ini vibrasi apa tremor? Tadi saya mendengar puji-pujian anak-anak muda luar. Ya. Saudara diberkati Tuhan. Aminnya ini semangat. Berarti berpecah nom-nom aja bisa. Tuwek-tuwek enggak seperti itu. Yang tuwek-tuwek pensiun. Drama ini caki tak jarane penak wis ben ngedrama ya. Pensiun. Pelayanan gak ada pensiun. Saya juga pemain drum. Kalau memang pemainnya nggak ada, saya juga nggak apa-apa, saya mau mati. Kan pemain, wah gila pelayanan, memberi yang terbaik buat haleluya. Semakin kita akan ditambahkan kapasitas. Oh pokoknya kita mau melayani Tuhan, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Oh nggak berhenti di singer, oh akan dibuat lagi jadi worship leader, oh akan dibuat lagi jadi pengkhotbah. Beneran sing amin tuh. Dan pengkhotbah itu bukan tujuan utama di gereja ini pelayanannya. Amin. Haleluya. Aku kan biyen nunjuk Pak Sarjono ya ra gelem-gelem. Semuanya banyak potensi-potensi di sini. Nah, masih mau berdiri di sini seperti masuk neraka. Kenapa sih berdiri di mimbar ini seperti masuk neraka? Berikan yang terbaik buat Tuhan aja. Haleluya. Amin. Amin. Yang amin besok jadwal khotbah. Jadwal khotbah rasanya kayak apa ya? Kayak berat gitu, saudara. Sederhana melayani Tuhan itu
Amin. Enggak saya muluk-muluk. Masa kalau nyanyi jadi bekerja seperti Anita Setiawan. Saudara. Sini ada Pascalin Setiawan yang ada. Marganya aja sama Setiawan. Lagi kemarin Anita Endel itu. Ada lagi. Apa yang Tuhan percayakan berikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Tujuan utamanya itu bukan persaingan dalam pelayanan, bukan. Memberi itu bukan berapa besarnya, gede-gedean bukan. Tapi dari dalam hati. Amin. Haleluya. Haleluya. Memberi yang terbaik bukan karena uangnya baru, saudara. Oh sekarang uang baru yang terbaik. Kalau wincing-pelincing itu saudara, berikan yang terbaik. Bukan itu, bukan bentuk fisiknya, tapi dari dalam hati saudara. Apa yang membuat saudara saat ini menerima berkat Tuhan, sehingga saudara diberkati oleh itu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Memberi dengan hati, memiliki motivasi yang benar untuk memberi, bukan mengharap bagaimana kalau ketika saya memberi Tuhan akan memberikan yang berlipat kali. Tuhan itu janjinya seperti itu, iya, tapi bukan mengharap kembalian Tuhan berlipat kali ganda itu. Tuhan tahu isi hati. Kemarin anak-anak muda belajar tentang janda Sarfat itu. Sudah, hanya tepung 1 genggam cukup dimakan dia sama anaknya. Kalau dia mau bikin roti itu, besok sudah nggak tahu lagi. Dikatakan ayatnya, aku akan mati. Udah. Kalau itu dibuat untuk kamu, untuk Nabi itu, untuk Elia, ya nggak cukup lah. Buat saya sama anak saya. Masa saya harus jual dengan anak saya? Tapi ketika Elia meyakinkan itu, buatlah seperti itu apa yang telah kukatakan. Maka dia membuat semua itu adonan. Dan tidak habis-habisnya itu di Tuhan. Itu menerima kuasa Tuhan. Itu menerima prinsip dari Tuhan. Kalau memberi tidak akan pernah berkekurangan. Haleluya. Akan diberikan Tuhan berkelimpahan. Tapi kalau motivasinya nggak benar ya jelas lah. Aku sing kei wes nyumbang gereja, kan kayak urunan iki yo, urunan kematian barang. Saudara? Dan seterusnya. Aku rela diberkati. Apa berkati? Jangan harap saudara menerima berkatnya. Prinsip memberi itu sudah, kalau sudah memberi ya sudah, berikan saja. Tak usah mengharapkan yang lainnya. Urusan yang mengembalikan itu Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara tadi ke belakang. Ya kan? BAB. Mulai jorok-jorokan ya. BAB ketika BAB sudah. Pakai enggak? Sudah enggak jadi perjelas. Masa dilihat Kimangato sepointer ya. Sudah dilupakan, buang aja. Memberi juga seperti itu. Haleluya. Saudara akan merasakan tenang, saudara akan merasakan nyaman. Kalau saudara memberi banyak pertimbangan, jangan harap berkatnya. Haleluya. Amin. Sudah. Kalau kita memberi sepenuhnya, Tuhan akan mengembalikannya. Di dunia banyak ngekat dan karat, saudara. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Apa yang saudara mau buat Tuhan? Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Apa yang saat ini saudara mau buat Tuhan? Apa yang saudara mau lakukan buat Tuhan? Saudara harus memberikan. Kalau berbuat itu memberikan. Berbuat yang terbaik buat Tuhan. Ya. Waktunya pelayanan ya mempersiapkan seperti anak-anak. Mau besok hari Sabtu pelayanan anak-anak, latihan saudara. Kalau mau memberikan yang terbaik, mau latihan setiap hari, ya ora apa-apa, pokoknya gelem saudara. Ya, pokoknya gelem latihan berdino ora apa-apa. Mau memberikan yang terbaik, nanti giliran yang saya kan pelayanannya hari besok masih 2 minggu lagi. Kalau mau
mau ngulik-ngulik bareng, wow, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Apalagi memiliki lagu yang tercipta sendiri, wow, itu malah luar biasa. Amin. Lagunya haleluya, puji baik. Masa satu itu harus punya karya itu. Nah, punya karya itu dia memberikan yang terbaik buat Tuhan, hidupnya untuk Tuhan. Gak menghambat kok aktivitas saudara. Saudara memuji Tuhan itu gak menghambat aktivitas kita. Haleluya, amin. Makanya kalau saudara bisa memuji Tuhan, saudara bisa menyembah Tuhan, saudara bisa menaikkan dengan naikkan pujian syukur, saudara nyanyikan aja. Kalau saudara mungkin sadar memiliki kemampuan yang terbatas, bagaimana untuk meraih yang terbaik, berlatihlah. Itu tidak salah, amin. Haleluya. Jangan puas, wah begini-begini saja. Harus memberikan yang terbaik. Kalau hari ini kita memberikan terbaik, besok lebih baik lagi. Haleluya. Amin. Itu memberi, saudara. Gak berbentuk nominal, gak berbentuk jumlah, gak berbentuk materi. Semuanya dari dasar hati. Melayani itu dengan sungguh-sungguh itu seperti apa? Ya seperti saudara datang ke gereja dengan sungguh-sungguh itu. Itu melayani Tuhan. Amin. Saudara datang ke gereja dengan sungguh-sungguh, mau nerima apa? Mau melihat apa? Terima hadirat Tuhan. Amin. Damai sejahtera dan sukacita. Ada hadirat Tuhan yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Ada sukacita saat ini? Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara saat ini sukacita? Terus bagaimana cara mengekspresikan sukacitanya yang Bapak Ibu Saudara terima saat ini? Oh, saya mau ekspresinya. Ya, mengekspresikannya saya dengan menyembah saat ini. Mengekspresikannya saya sedang mendengarkan firman Tuhan dan menikmati firman Tuhan. Oh, menikmati firman Tuhan. Haleluya. Begitu? Menikmati, katanya menikmati firman Tuhan. Menikmati itu seperti sapi gayem itu, sudah. Sapi gayem itu merenungkan siang dan malam, habis dimakan dia bukan dimuntahkan, dikunyah lagi. Itu gayem seperti sapi itu, memamah. Ya, saudara lihat sapi, kalau sapi lagi diem gitu, kelihatannya nggak makan tapi kok itu, saudara, itu sedang menikmati. Ada segi firman Tuhan seperti itu. Habis setelah diterima, dinikmati lagi, dibuka lagi. Oh, ayat tadi di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 19 begitu luar biasa. Bagaimana memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya sadar saat ini bahwa pemberian yang baik itu tidak cukup sampai di sini, terus yang terbaik, bahkan terus sampai meningkat lebih baik, terus lebih baik. Itu menyadarkan. Kalau saudara mau memberi yang terbaik, apa yang saudara buat Tuhan? Apa yang saudara lakukan buat Tuhan? Berkali-kali ini saya tanyakan, film ini menjadi rem. Apa yang harus kita lakukan buat Tuhan saat ini? Apa yang harus kita berikan buat Tuhan saat ini? Kalau saya bisa bernafas, bisa menikmati semuanya, itu karena Tuhan. Balik semuanya ini hanya Tuhan. Tuhan yang menerima saya, Tuhan yang sanggup membawa saya, yang membawa perubahan hidup saya. Dialah yang mengubah hidup saya, dia Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan buat Tuhan? Lagunya, dialah segalanya, dia bagi. Haleluya. Segalanya bagi. Dialah segala-galanya. Oh, langsung lagunya Rucananya. Kaulah segalanya bagiku. Ya kok itu penulis lagunya itu memang semuanya tujuannya cuma Tuhan. Oh, oke lah, baiklah. Saat ini apa yang Tuhan percayakan? Apa yang Bapak Ibu Saudara terima saat ini? Ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, apa yang Bapak Ibu Saudara rancangkan yang terbaik buat Tuhan saat ini?
Renungkan itu. Apa yang saat ini Bapak Ibu rancangkan yang terbaik buat Tuhan? Hidupmu kah? Hartamu kah? Anakmu kah? Orang tuamu? Apapun itu. Apa yang kau saat ini pergumulkan di hadapan Tuhan? Renungkan. Waktunya singkat. Seolah-olah nggak ada waktu lagi kita berubah. Apa yang harus kita lakukan? Semuanya ruangnya sempit. Waktunya seolah-olah terbatas dan kita nggak bisa bergerak lagi. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara tertuju kepada Tuhan, dan yang ada yang menggerakkan Bapak Ibu Saudara, yang mengubahkan Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus aku lakukan buat Tuhan saat ini, dan kau saat ini menerima, apa yang harus saya lakukan buat Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara saat ini menerima sesuatu itu, jangan tahan lagi, lakukan itu, berikan yang terbaik. Haleluya, berikan yang terbaik. Saya sempat berbincang-bincang, apa yang membuat apa yang saya lakukan, apa yang mungkin mempengaruhi, apa yang kau lihat tentang saya, tentang hitung-hitungan. Kalau untuk Tuhan gak bisa lagi, saudara. Kalau kita mau memberi ya sampai habis. Saya belajar sesuatu banyak tentang iman, tentang keyakinan, apa yang saya miliki, apa yang Tuhan percayakan dari orang-orang sebelumnya, orang tua saya yang mengajari saya bagaimana tentang iman itu. Kalau nggak punya sesuatu, andalkan Tuhan, lalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Saya belajar, ketika saya nggak punya uang, saya nggak ngomong kepada siapa-siapa, belajar. Bahkan sama Tuhan pun rasanya malu kalau hanya meminta uang. Justru semakin bagaimana terpacu melayani Tuhan dengan baik. Dan Tuhan menggerakkan semuanya. Ya, Tuhan izinkan. Kalau ada kelebihan ya, bagaimana harus melakukan terbaik lagi buat Tuhan. Melalui orang-orang yang membutuhkan. Apa yang Tuhan percayakan, kita boleh melihat di sana. Orang yang memerlukan, itu juga melakukan. Kalau kita mengerjakan, kita memberi pada orang-orang yang membutuhkan, itu melakukan itu. Dan hal itulah yang membuat saya belajar bagaimana terus beri yang terbaik buat harta, materi yang saya punya. Tidak pelit, tidak kikir, siapapun itu, kepada siapapun, dan tidak mencari atau pengharapan puji-pujian orang. Semuanya untuk Tuhan. Tuhan akan melihat semua dan membuat kita tidak akan bertah. Amin. Hanya kita belajar memberi atau kekurangan, nggak ada. Prinsipnya ketika kita memberi, nggak mungkin kita kekurangan. Haleluya. Kalau kita memberi, kita terus berkurang, ada yang kalah di sini. Ada yang nggak benar di sini. Yang nggak benar itu harus dibenarkan, harus diluruskan. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, senap hatiku.
dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, senap hatiku dan segenap jiwaku. Katakan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Bagimu ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik, yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik, berikan yang terbaik buat Tuhan. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Biarkan musik saja yang mengalun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari menangkap sesuatu kebenaran ini. Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Apa yang kita berikan buat Tuhan? Tuhan tidak melihat gereja ini jemaat yang kecil. Tapi kalau kita mau bersama-sama bertumbuh dalam keyakinan iman kita, bukan jemaat yang kecil, Tuhan akan mengubahkan segala-galanya saat ini. Melalui saya, melalui Bapak Ibu Saudara sendiri. Bukan melalui siapa-siapa. Pribadi lepas pribadi saat ini. Apa yang kau terima dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakanlah itu semuanya. Buktikan semuanya itu. Kalau Tuhan itu berkuasa, apa yang kita berikan, Tuhan akan mengembalikan. Apa yang kita berikan, kita tidak akan pernah kekurangan. Itu bukan berbicara tentang materi saja, bukan tentang harta saja. Itu berbicara tentang waktu, berbicara tentang hidup, tentang apa yang kau lakukan saat ini. Kalau kau melakukan sepenuh hidupmu, sepenuh hati, maka Tuhan akan memberikan semuanya. Bahkan apa yang tidak kita minta pun Tuhan akan memberikannya. Itu kebenaran firman Tuhan. Bapakku datang menyembah
Oh, Bapakku datang menyembahmu Tuhan, dan ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, dan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Nyanyikan haleluya, puji Tuhan dengan sepenuh hati. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang, saatnya memberikan persembahan hidupmu kepada Tuhan dalam pujian dan penyembahan saat ini. Kau ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku.
Saya merasakan masih ada yang bertanya-tanya, apa yang bisa aku buat buat Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan buat Tuhan? Tidak sedikit jemaat yang bertanya-tanya dengan hal itu. Saya mau katakan, jangan batas-batasi karya Tuhan yang ada di dalam hidup. Sesungguhnya Tuhan mau memakai setiap kita dengan bagian kita masing-masing. Jangan mengukur, jangan membatasi diri. Tuhan mau berperkara dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bahkan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mungkin engkau menganggapnya itu mustahil, tapi engkau akan tercengang. Bapak Ibu Saudara banyak di sini dan akan melihat apa yang Tuhan buat dalam hidup. Hal itu Tuhan percayakan. Di bagian altar ini pun juga. Kalau engkau mau memberikan dengan maksimal, berikan yang terbaik semaksimal mungkin. Jangan ini sudah cukup, bukan, belum. Masih yang ada yang terbaik lagi yang harus kita berikan kepada Tuhan. Jangan merasa puas dan bangga, ini sudah baik, cukup. Ada yang terbaik yang harus kita berikan buat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, semuanya dari dalam dasar hati yang terdalam. Apa yang ingin kau kerjakan buat Tuhan saat ini? Saat ini Bapak-bapak, Ibu-ibu Saudara semuanya yang mau melakukan atau memberikan hidupnya terbaik buat Tuhan, angkat tangan. Mengangkat tangan itu tanda menyerahkan diri kepada Tuhan. Mengangkat tangan itu tanda Bapak Ibu Saudara mau memberikan yang terbaik dalam hidup buat Tuhan. Jangan kau melihat kanan kiri. Dan ternyata saya melihat di sini banyak mengangkat tangan. Jangan bertanya-tanya lagi. Tuhan akan berperkara dalam hidup. Sikara lalapas, sikara lama-lama, sikanata kaya lama-lama. Kiara lama-lama, sikanata kaya lama-lama. Kiara lama-lama, sikanata kaya lama-lama. Terimalah pengurapan itu. Setiap orang-orang yang percaya mengandalkan Tuhan, engkau yang mengangkat tangan saat ini, yang mau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pengurapan itu kepadamu dan di dalam nama Yesus. Kau akan mengerjakan bagianmu masing-masing dan Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Dalam waktu-waktu yang dekat ini, Tuhan akan berperkara bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kau yang mengangkat tangan saat ini, terima berkat itu. Terima pengurapan ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Kau yang mengerjakannya. Roh Kudus, Roh Suci. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kami mengangkat tangan yang suci ya Tuhan di atas. Tanda penyerahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau terima pengurapan itu. Kami mau terima hal yang baru dari Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kebenaran firman Tuhan. Yang mengubahkan hati kami saat ini. Yang membawa kami semakin mengerti. Melihat rencana-rencana yang besar yang Tuhan buat dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kalau hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kuasa-Mu saat ini mengalir bagi setiap jemaat Tuhan. Memperbarui hidup mereka. Roh Kudus-Mu bagaikan anggur yang baru, yang tercurah. Yang memperbarui hidup kami. Dengan damai sejahtera dan sukacita. Sukacita surga yang turun di tempat ini ya Tuhan. Dalam hadirat. Sungguh kami merasakannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kami mau menyelesaikan semuanya. Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka. Oh ya, saat ini berperkara bagi kami semuanya, jemaat Tuhan. Kau yang memiliki kuasa di bumi dan di sorga. Setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan membuatnya sembuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Bapak putar-putar, terus Tuhan pulihkan kesehatannya. Sehat yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, organ-organ tubuhnya Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Berdoa juga kami buat Bapak Darmianto, Tuhan memberkati pemulihan kesehatan organ-organ tubuhnya. Sempurnakan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dalam pengurapan Tuhan terus pakai hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus untuk melayani lebih lagi ya Tuhan bersama istrinya. Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Bu Sri Manap ya Tuhan, Tuhan memberkati kesehatan. Organ-organ tubuhnya Tuhan pulihkan. Sehat yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Jarod suami istri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan pulihkan kesehatannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya yang saat ini merasakan sakit, jangan berkecil hati. Tuhan sedang berperkara dalam hidupmu. Dan Tuhan akan menyembuhkan. Dan karya, kuasa oleh bilur-bilur dan darahnya yang membawa kesembuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengalami beban permasalahan kehidupan apapun saat ini, pergumulan mereka tentang kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, Kau campur tangan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati hikmat. Tuhan memberkati pintu-pintu berkat. Di dalam nama Yesus kami serahkan jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, demikian juga Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan dari Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT di seluruh Indonesia. Tuhan memberkatinya. Dan juga keamanan bangsa kami, TNI, Polri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Campur tangan Tuhan menyertai, menjaga keamanan bangsa kami, negara kesatuan Republik Indonesia. Jauhkan dari konflik-konflik, suku, ras, agama, apapun yang memecah belah bangsa kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di pelosok-pelosok tanah air, di seluruh penjuru-penjuru di tanah air ini. Tuhan memberkati. Bila mereka boleh beribadah, mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan bersama-sama dengan apa yang boleh kami rasakan saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau kita mau berpisah dalam perjalanan pulang, Tuhan memberkati. Iring-iringan menuju ke rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan apapun, Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Pulang membawa damai sejahtera dan sukacita. Dan selanjutnya anak-anak yang terus akan melanjutkan perjalanan ke Prigen ya Tuhan, biarlah Tuhan sertai untuk bungkus selera kuasa-Mu, memberkati, menjauhkan dari mara bahaya, kecelakaan apapun, bawa damai sejahtera, pulang membawa damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkatilah kehidupan nikahmu. Segala apa yang telah Engkau usahakan, pekerjaanmu, Tuhan membuatnya berhasil. Anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, cucumu diberkati oleh Tuhan. Siapapun yang ada bersama-sama dengan Engkau, diberkatilah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan penyertaan yang sungguh sempurna. Kasih Allah Bapa yang terus menerangi dan memberikan kemuliaan dalam setiap kehidupan kita. Dan Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang memberikan karya besar, yang terbesar yaitu keselamatan. Tuhan memberkati dan kuasa Roh Kudus dalam persekutuannya terus membimbing kita dalam kebenaran yang sejati, dalam keyakinan kita di dalam Yesus Kristus. Dan sungguh luar biasa apa yang kita terima. Sampai pada akhirnya kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu harinya Maranatha. Kita yang diberkati Tuhan, yang bersama-sama dengan iman, katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dan kita dengar pengumuman dari anak-anak multimedia. Shalom, terima kasih sudah bergabung pada ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat sepekan.
Ibadah rumah tangga dan pasutri diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah diadakan secara onsite di gereja pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Ranu pada minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. RPP, Yes We Can. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming. Berikut jadwal penata layanan. Praise and Worship, Bu Anik Teguh Worshiper Ibu Rini, Ibu Sarjono, dan Ibu Yeni penyambut jemaat keluarga Bapak Agus Wiyuno dan keluarga Bapak Richard Perjamuan Kudus. Bapak Yafta, Bapak Haryono, Bapak Suryo. Ibadah rumah tangga, Rabu, 3 Mei tahun 2023, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ibadah bertempat di keluarga Bapak Kinto Sukorejo. Murah pemimpin pujian, Ibu Haryono. Bagi jemaat yang rindu menjadi berkat bagi tim multimedia untuk membayar wifi bisa menghubungi Srek, Klau atau tim multimedia. Demikian warta yang sudah disampaikan, sampai jumpa di pertemuan minggu berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Multimedia pada bulan April 2023, kas pemasukan pada bulan April 2023 sebesar 450, untuk pengeluaran pada bulan April 2023 tagihan wifi pada bulan April sebesar 385, untuk cetak surat baptis sebesar 60.000 dengan total pengeluaran 445, jadi sisa kas pada bulan April 2023 sebesar 5.000. Mungkin Bapak Ibu yang jemaat yang mau memberikan sedikit berkat atau lebih mungkin bisa menghubungi tim multimedia yaitu Mas Theo atau Mas Andreas. Dan juga untuk bagi jemaat yang sudah dibaptis ataupun belum mengajukan surat keterangan baptis dari gereja bisa mengisi formulir dengan cara menghubungi tim multimedia. Terima kasih, ibadah sudah berakhir. Untuk persembahan bisa di depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia menang atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita.
Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Ia bernama atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja.